menjadi kekuatan dalam hidup kita. Amin. Saya percaya di masa-masa sulit pasti banyak cerita, kesaksian di mana Tuhan menolong kita. Kita percaya mungkin yang kita hadapi adalah kita nggak tahu mau kemana. Tapi kita percaya pada saat kita berjalan bersama Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan angkat pujian. Pujian ini menguatkan saya. Pujian ini sungguh-sungguh menghibur hati saya. Bahwa Tuhan adalah menara kehidupan kita. Amin. Kita masuk dalam mau mendengarkan firman Tuhan. Kita bawa hati kita. Setiap pemberitaan firman Tuhan akan memberikan jawaban dalam hidup kita. Haleluya Yesus. Tiada pernah ku ragukan, katakan kasih setiamu Tuhan. Kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu, katakan dalam hidupku, tak pernah kau tinggalkan Tuhan. Kau tinggalkan. Meski langit nampak suram, meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Amin Yesus. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Haleluya Yesus. Amin. Walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, tanganku goyah sebab Yesus sertaku. Seundang kita bangkit berdiri. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu Tuhan. Kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu
benar Tuhan, karena kami yakin sebagaimana nyanyian ini katakan bahwa Engkau senantiasa ada di sisi kami, melindungi kami, walaupun Tuhan orang-orang rebah di kanan dan kiri kami begitu banyak, tetapi kami tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai dan melindungi kami. Kami bersyukur ya Tuhan karena kesempatan ini Engkau berikan kepada kami untuk bisa kami berkumpul kembali dan kami akan mendengar firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini yang akan menuntun hidup kami, yang akan membimbing kami sekalian. Terima kasih Tuhan. Biarlah Roh Kudus sendiri akan menyertai dan membimbing kami sekalian dan kami bisa mengerti apa yang Tuhan firmankan pada sore hari, pada pagi hari ini. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Biarlah kiranya kami dapat mendengarkan firman-Mu dan kami akan menerima kebenaran firman-Mu dengan sepenuh hati. Kami berdoa dan kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara sekalian, ya. Pagi ini saya mendapat kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan. Biarlah kiranya firman Tuhan ini akan menjadi penuntun bagi kehidupan kita. Tema firman Tuhan pagi ini adalah bersyukur dalam ketidakpastian. Kenapa demikian? Karena kita melihat bahwa kenyataan COVID-19 masih berjalan sampai hari ini, ya. Mungkin sudah 3 bulan, ya. Tetapi hal itu menjadi tantangan bagi kita. Kenapa? Kita harus menanti COVID-19 berhenti, tetapi tidak kunjung datang, ya. Jadi kita berada dalam ketidakpastian. Namun demikian kita tetap bersyukur karena hikmat marifat yang dari Tuhan itu menyertai kita sekalian, ya. Marilah kita baca bersama-sama lebih dulu Matius pasal 11. Matius pasal 11 ayat yang ke-25 dan sampai kepada ke-28, ya. Sudah ketemu? Marilah kita baca bersama-sama. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan seorang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Inilah penghiburan firman Tuhan sehingga dapat memberi kekuatan kepada kita, dan kita harus belajar bersyukur kepada Tuhan. Karena apa saudara? Karena ketidakpastian ini bisa saja terjadi. Saudara sekalian, ini menjadi tantangan bagi kita untuk kita bersyukur. Bersyukur itu memang dalam keadaan baik, tapi bersyukur dalam keadaan yang tidak baik mestinya tidak mudah, saudara sekalian. Demikian juga kita bersyukur karena situasi ini tidak menentu, ya, ketidakpastian itu terjadi. Dan kita lihat bahwa dalam perikop ini, dalam ajaan juru selamat, itu adalah tergantung daripada apa yang tertulis dalam ayat-ayat sebelumnya. Kenapa Yesus mengatakan bisa bersyukur itu? Ya. Kenapa? Kita lihat ayat-ayat sebelumnya, ya. Yesus mengecam beberapa kota. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Sekalipun di situ, yaitu ya paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Celakalah engkau
Korasim, celakalah engkau Betseda, karena ketika di Tirus, jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Ya. Jadi ayat-ayat sebelumnya menjelaskan bahwa bagaimana kota-kota Korasim, kota Betseda, kota Tirus dan Sidon adalah yang dihukum oleh Tuhan karena mereka tidak lagi bertobat. Tetapi kemudian dalam ayat-ayat selanjutnya ia bersyukur walaupun mereka tidak bertobat, mereka bersyukur. Karena apa? Karena ada beberapa aspek yang terjadi. Jadi ini adalah alasan bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur karena bisa melewati, bisa mengatasi semuanya itu. Walaupun banyak mujizat-mujizat yang dilakukan kepada Tuhan Yesus di kota itu, tapi mereka sungguh tidak bertobat. Jadi dengan alasan itulah maka ia bersyukur kepada Tuhan. Karena apa, saudara? Apa yang bijak itu tidak dimengerti bagi mereka, tapi justru orang yang kecil dipahami oleh karena kehendak Tuhan. Ini adalah kemurahan Tuhan, merupakan satu mujizat di mana orang-orang bijak dan pandai tidak bisa mengerti kehendak Tuhan, tetapi orang-orang yang kecil malah ditunjukkan kasih setianya itu di dalam hidupnya. Karena itu kita melihat bahwa kota-kota yang tadi yang kita sebutkan adalah kota-kota yang merupakan banyak mujizat, banyak persoalan, tetapi ternyata mereka tidak bertobat. Itulah mengapa Yesus mengatakan bersyukur. Hidup ini satu misteri, saudara sekalian. Hidup ini satu misteri. Tidak tahu apa yang terjadi di tengah-tengah kita, apa yang terjadi kemudian hari, kita nggak ngerti. Karena hidup ini misteri. Kita tahu akan terjadi bencana dan sebagainya, tetapi kita tetap percaya semua itu akan terjadi. Namun ayat-ayat ini berkata kepada kita menghadapi sesuatu yang tidak pasti, kita diajar tetap bersyukur. Dalam keadaan seperti ini, kita bisa berbakti bersama-sama, tetap bersyukur. Adalah kasih Tuhan yang nyata dalam hidup kita, saudara sekalian. Oleh karena kita belajar akan 3 aspek yang justru membuat bersyukur Tuhan. Karena apa? Yang pertama, nama kita tercatat dalam buku kehidupan. Nama kita masih tercatat dalam buku kehidupan. Inilah alasan pertama. Mengapa bersyukur? Karena nama kita masih dicatat dalam buku kehidupan. Artinya apa? Kita pasti masuk surga. Itulah janji Tuhan. Sehingga kita tidak pusing apa yang terjadi dalam dunia ini. Tapi kemudian kita akan diterima oleh Tuhan karena nama kita masih tercatat di dalam buku kehidupan. Saudara sekalian, ini adalah merupakan satu kebanggaan bagi kita karena nama kita masih tercatat di dalam buku kehidupan. Artinya kita akan punya daftar nama kita di surga. Sehingga tidak perlu kita khawatir, kita pusing. Kalau kita masih percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka itulah menjadi jaminan kita agar kita nanti bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Walaupun dalam dunia banyak hal-hal yang tidak pasti. Segala pekerjaan kita mungkin tidak pasti, mungkin harapan-harapan kita juga tidak pasti. Tetapi kalau kita mengharapkan itu, maka sesungguhnya kita akan menjadi kecewa. Tapi kita punya nama tercatat di dalam kerajaan surga. Nama kita ada di dalam kehidupan. Ya, walaupun kita menghadapi kesulitan-kesulitan dalam hidup ini,
tetapi kita diajar untuk tetap bersyukur kepada Tuhan, ya, thanksgiving kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan. Seringkali kita manusia sibuk dengan segala kegiatan-kegiatannya, sehingga kita lupa bahwa nama kita tercatat di dalam kerajaan surga, ya. Bahwa kita akan masuk ke surga itu adalah janji Tuhan yang Tuhan janjikan kepada kita. Ini adalah merupakan kegembiraan atas kita karena Tuhan, nama kita sudah tercatat di dalam buku kehidupan. Itulah sebabnya kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Walaupun banyak tantangan-tantangan dan kesukaran yang ada di dunia ini. Tapi kemudian kelak kami akan bisa menikmati bagaimana keindahan surga yang Tuhan janjikan itu kepada kita sekalian. Kami percaya bahwa kata-kata dalam Mazmur 23 itu menjadi hiburan bagi kita, ya. Mazmur 23 mengatakan bagaimana, saudaraku? Dikatakan dalam Mazmur pada 23. Mazmur 23. Kita baca ayat-ayat punyanya Mazmur 23. Ya, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ya, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, dan Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar. Oleh karena namanya, Ia menuntun kita di jalan yang benar. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Inilah penghiburan kita, inilah kekuatan kita, karena Tuhan sudah menjamin kita bahwa Tuhan itu menjadi gembala yang baik. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Tuhan senantiasa mengawali kita dalam langkah-langkah kita. Jadi kita harus yakin, walaupun banyak kesukaran dan tantangan hidup kita, tapi kita percaya punya gembala yang baik, punya Allah yang begitu mengasihi kita, sehingga kita dapat bersyukur kepada Tuhan. Gembala yang baik tidak pernah meninggalkan kita. Dia akan membawa kita kepada rumput yang hijau dan air yang bersih, ya, yang Tuhan telah berikan kepada kita. Kita bersyukur, ya. Inilah satu obat dari hati yang sedih. Karena bersyukur adalah satu kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga kita menghadapi semuanya itu dengan kekuatan dan pertolongan daripada Tuhan. Masalah boleh datang, kesukaran boleh menghimpit kita, tapi kita yakin kita punya gembala yang baik, yang tidak pernah meninggalkan kita. Kita juga telah melihat bahwa itu adalah Bapak kita. Tuhan itu Bapak kita, bukan orang lain. Berarti bahwa hubungan kita dengan Tuhan itu sangat familiar, supaya lebih dekat. Dikatakan tadi dalam Matius pasal 11, ya. Matius 11, Tuhan itu Bapak kita, lindung kita, ya. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa. Disebutkan di sini kata Tuhan itu sebagai Bapa kita. Tuhan langit dan bumi, ya. Karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang-orang kecil. Udah, sekarang kita merasa bahwa walaupun kita orang-orang kecil, tapi Tuhan nyatakan itu kepada kita. Ini satu berkat yang luar biasa. Oleh karena itu tetaplah saudara percaya bahwa nama saudara
tercatat dalam buku kehidupan. Itu adalah merupakan bagaimana kesempatan kita bersyukur kepada Tuhan. Ya. Yang kedua, ya, kita harus berterima kasih untuk apa yang kita punya. Seringkali kita tidak merasa kita punya, walaupun saudara punya kekayaan yang berlimpah, tapi tidak merasa itu berkat Tuhan. Tapi kita menyadari bahwa apa yang kita punya itu adalah berkat Tuhan. Kita senantiasa, kalau kita bisa bernapas, itu adalah karunia Tuhan. Bagaimana orang yang sakit, ya, betapa sulitnya dia harus pakai apa namanya itu, gas ya, ventilator ya, sulit mengadakannya, ventilator juga ya, sehingga semuanya itu bayar, saudara. Tetapi kita tidak punya kesempatan untuk itu. Tapi kita bersyukur karena Tuhan memberikan kita hidup, kita dapat ventilator yang baik sehingga tidak perlu membayar karena Tuhan adalah gembala kita, Bapak kita yang ada di surga. Dengan demikian, kalau seandainya kita stroke misalnya, ya, maka alat-alat kehidupan kita sudah tidak bisa bergerak apapun juga. Saya juga pernah mengalami stroke itu, sehingga kegiatan saya menjadi lumpuh. Karena itu saya selama 3 bulan tidak bisa bergerak apa-apa, tidak bisa berbicara apa-apa, karena saya stroke. Bersyukurlah engkau, karena Tuhan telah memberi engkau kesehatan. Adalah kita berterima kasih. Apa yang kita punya itu adalah merupakan anugerah dari Tuhan. Semua kesempatan yang Tuhan beri, jangan sampai engkau sia-siakan. Jadi, hendaklah kita senantiasa yang ada ini. Kita bersyukur pada Tuhan, karena semua masih ada. Kalau misalnya saudara kehilangan sesuatu, rasanya kita sedih. Tetapi bukankah saudara masih punya yang lain? Ya. Jadi ini adalah yang menjadi penghiburan. Positifnya kita masih punya. Ya. Tidak semua hilang karena kita kehilangan itu. Kalau misalnya saudara kehilangan istri misalnya, masih punya anak-anak, masih punya sahabat-sahabat yang memperhatikan saudara. Tidak perlu disusahkan. Itu semua ada bagiannya sendiri. Biarlah kiranya kita menjadi kuat oleh karena itu. Jadi kalau kita merasa ada penderitaan dan sebagainya, ya, itu semua adalah merupakan sarana untuk kita bisa menghargai Tuhan. Karena itu kami yakin dan percaya bahwa walaupun engkau kehilangan sesuatu, tapi sesungguhnya engkau masih punya apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita itu. Jadi ini adalah merupakan satu tantangan bagi kita. Sudah sekalian banyak pelayan yang mengatakan, aku sana tidak punya talenta. So saya tidak bisa punya kemampuan untuk nyanyi dan sebagainya. Bagaimanapun juga Tuhan mesti memberikan talenta walaupun satu. Ya, jangan sampai kita tidak menghargai itu, karena talenta itu adalah dari Tuhan. Dan sesungguhnya kita akan menjadi orang yang diberkati Tuhan. Karena walaupun satu kita punya talenta, jangan sampai kita simpan di dalam tanah. Talenta itu walaupun satu kita harus kembangkan, ya, menjadi 2 dan 3 dan seterusnya. Jangan sampai kita jadi orang percaya itu, ya, tidak menghargai Tuhan. Karena bagaimanapun juga kita diberi talenta oleh Tuhan. Ya. Jadi dengan demikian bersyukurlah kepada Tuhan. Karena saudara masih punya, ya. Walaupun satu perkara dalam hidup saudara, Tuhan masih punya. Kita bersyukur kalau kita kehilangan satu barang misalnya,
kita masih punya yang lain. Kenapa mesti bersedih? Kenapa mesti rasa hilang dalam kehidupan kita? Tapi Tuhan masih punya, masih memberikan saudara kekuatan, limpahan. Itu adalah anugerah daripada Tuhan. Jadi kita percaya, kita bersyukur pada Tuhan. Karena apa? Kita masih punya sesuatu yang kita perlu banggakan. Misalnya hidup kita juga. Kita perlu syukuri karena kita bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Ya. Saudara sekalian, hal yang ketiga adalah bersyukur. Karena apa? Karena janji-janji Allah kepada kita. Bersyukur karena janji Allah kepada kita. Dalam Yeremia pasal 29 ayat 11. Rancangan-rancanganku adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Ya. Tuhan itu menentukan kepada kita bahwa janjinya kita tidak berada dalam kesusahan, ya, kita tidak berada dalam kebingungan karena Tuhan itu merencanakan suatu janji kepada kita bahwa Tuhan adalah memberikan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Itu janji Tuhan. Misalnya di dalam Yosua pasal 21 ayat 45. Janji Tuhan yang disampaikan kepada bangsa Israel. Semua dapat dipenuhi. Janji Tuhan tidak pernah diingkari. Janji Tuhan itu amin. Ya. Kita percaya akan janjinya. Kita akan percaya kebenaran firman Tuhan. Sehingga itu menjadi kekuatan kita bersama. Kita akan kuat karena kita harus mengingat janji-janji Allah yang akan digenapi dalam hidup kita. Kalau kita setia, kita dengar-dengaran firman Tuhan, pasti janji itu akan digenapi dalam hidup kita. Saudara sekalian, janjinya memberi harapan kepada kita. Ya, kita punya pengharapan. Semua Tuhan beri harapan kepada kita. Oleh karena itu, biar akhirnya kita menyadari bahwa janjinya itu ya dan amin. Kita harapkan sesuatu dari Tuhan. Karena berdasarkan janji itulah kita mengharapkan Tuhan. Janjinya akan pertolongan kita. Janjinya akan menyertai kita. Itu adalah janji Tuhan. Sehingga kita akan dapat menantikan kapan janji itu telah dibuktikan kepada kita sekalian. Ya. Janji Tuhan seperti pelangi. Ya, seperti pelangi. Pelangi itu telah membuktikan bahwa hujan tidak akan datang lagi karena ada pelangi. Pelangi ini adalah gambaran bagi kita untuk mengharapkan bagaimana selanjutnya tidak ada suasana yang gelap, tidak ada suasana hujan, tetapi ada harapan bahwa kita akan melihat bagaimana hujan akan berakhir dan semuanya menjadi terang. Itulah harapan kita. Maka dengan demikian kita bersyukur pada Tuhan. Ya, pada hari-hari seperti ini kita terus bersyukur pada Tuhan. Karena apa? Karena janjinya. Nama kita tetap ada dalam kitab kehidupan. Nama kita tercantum dalam kitab kehidupan. Yang kedua, kita akan berterima kasih pada Tuhan karena walaupun keadaan kita mungkin kekurangan, tapi sesungguhnya saudara masih punya, ya, masih Tuhan masih berikan kepada kita apa yang kita perlukan. Ya, semuanya itu bisa terjadi oleh karena kemurahan Tuhan saja. Kita berdoa setiap pagi, yang berseru kepada Tuhan. Kita menyampaikan pergumulan kita kepada Tuhan. Sehingga Tuhan senantiasa menyertai kita. Itulah janjinya. Bersyukur karena janji Allah itu datang kepada kita. Kita lihat betapa banyak sekali janji-janji Tuhan yang dituliskan dalam Alkitab kita.
sehingga kita akan mendapatkan janji itu, dan janji itu menimbulkan pengharapan. Pengharapan kita itu tidak akan sia-sia. Jangan sampai engkau akan lupakan janji Tuhan itu. Karena itu bisa menghadirkan pengharapan kita kepada Tuhan. Biarlah kita senantiasa mengingat akan janji-janji Tuhan ini, karena kita bersyukur, karena janjinya itu pasti akan digenapi. Saudara sekalian, jadi kita bergaul dengan Allah dengan begitu familiar, ya. Karena kita adalah orang penciptaan, ya, dari Tuhan, yang mengasihi Tuhan. Karena Tuhan adalah pencipta langit dan bumi. Artinya apa yang kita hendak ketahui, Tuhan sendiri yang tahu apa artinya. Kita tidak bisa mengerti itu, tetapi Tuhan mengerti. Karena Dia pencipta langit dan bumi, ya, semuanya itu terjadi. Jadi berikanlah ruang kepada Tuhan. Berikanlah ruang kepada Tuhan untuk Tuhan bisa melakukan sesuatu. Dan terimalah saudara dengan hati penuh syukur, karena kami percaya bahwa Tuhan akan melakukan yang baik untuk kita, ya, sehingga kita bersyukur pada Tuhan. Karena janji-janjinya itu ya dan amin. Dan kita akan menerima janji Allah itu. Ini adalah sesuatu yang pasti. Biarlah janji Tuhan akan bekerja dalam hidup kita. Saudara-saudara, kami percaya walaupun firman Tuhan ini tidak panjang, tapi yang engkau dengar, yang kita harus ingat janjinya. Yang pertama, nama kita masih tercatat di dalam buku kehidupan. Yang kedua, kita berterima kasih untuk apa yang kita punya adalah merupakan berkat dan anugerah Tuhan. Yang ketiga, bersyukurlah kepada janji-janji Allah kepada kita. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Ya. Mari kita nyanyi bersama-sama, pengharapanku hanya Yesus saja. Kami silakan di musik untuk menyediakan diri. Pengharapanku hanya Yesus saja. Pengharapanku hanya Yesus saja. Pengharapanku hanya Yesus saja, yang mati atas mahkota. Dia gembala jiwaku yang sungguh, Yesus dia harapanku. Yesus harapan hidupku. Yesus melepas jiwaku. Selamat dan kesenanganku. Yesus dia harapanku. Yesus harapan jiwaku. Yesus harapan jiwaku. Yesus melepas hidupku. Dia bawa selamat dan kesenanganku. Yesus dia harapanku. Yesus harapan jiwaku. Yesus harapan jiwaku. Yesus melepas
Yesus dia harapanku, Yesus dia harapanku. Mari kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa di dalam surga yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang kami dengar, bahwa kami boleh diingatkan oleh firman Tuhan untuk selalu bersyukur di tengah-tengah ketidakpastian kehidupan yang hari-hari ini kami jalani. Kami tahu firman-Mu itu ya dan amin. Firman-Mu itu yang menjamin kehidupan kami. Dunia akan berubah dengan segala situasi dan kondisi yang ada. Tetapi firman Tuhan tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Oleh karena itu biarkan kami terus menaruh iman, percaya, dan harapan kami di dalam Tuhan. Karena kami sangat percaya sesulit apapun kehidupan yang hari-hari ini kami jalani, di dalam Tuhan ada jalan keluar. Engkau selalu punya cara untuk menolong kami semua. Terima kasih Tuhan, kuatkan dan teguhkan kami, supaya kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, tetapi kami memandang hanya kepadamu, fokus hanya kepada Tuhan, sehingga kami bisa melewati masa pandemi ini dengan baik. Bahkan kami akan menjalani hari-hari ke depan bersama dengan Tuhan yang selalu menggandeng tangan kami. Terima kasih untuk firman-Mu meteraikan menjadi rema dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Emeritus Andreas Kristianto yang sudah melayani kami. Bagi hamba-Mu lebih hari lebih heran, bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Engkau memberikan kesehatan yang melimpah kepada hamba-Mu, bahkan seluruh keluarga besar hamba-Mu dalam pemeliharaan Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Saya percaya ini firman Tuhan yang terus akan menguatkan kita, sehingga di tengah-tengah ketidakpastian yang hari-hari ini kita hadapi, kesehatan aja nggak pasti, ekonomi nggak pasti, masa depan nggak pasti, sekolah anak-anak kita juga nggak pasti ya. Tadi pagi saya sempat membaca pernyataan Mas Menteri Nadiem Makarim gitu ya. Besok Selasa itu katanya sudah mulai sekolah. Tapi baru 104 kabupaten di seluruh Indonesia. Itu saja syaratnya harus yang zonanya hijau. Semarang merah. Jadi Semarang masih libur. Enak ya libur, anak-anak kita yang kasihan, ibu-ibu rumah tangga stres, ongkosnya jauh lebih banyak daripada kalau sekolah loh ya. Anak di rumah itu kan mintanya macam-macam gitu. Nah ini yang kondisi kita hadapi, ada 4 syarat kalau tidak salah seperti itu. Kesiapan sekolah, kesiapan gurunya, zonanya tadi harus hijau, dan yang berikutnya terakhir adalah syarat terakhir adalah orang tuanya setuju sekolah lagi. Jadi kalau Bapak Ibu jenengan semua punya anak kecil, anakku rata sekolah kesek, pasti guru yang akan menghargai karena kondisi seperti ini. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kepada kita, mari berjalan di tengah-tengah ketidakpastian. Yang pasti itu memang hanya Tuhan. Dunia terus berubah. Karena itu kan berulang kali saya sampaikan dari mimbar ini, kita nggak tahu pandemi ini sampai kapan. Tapi Bapak Ibu akan terus berselancar dalam kehidupan ini. Menjadi makin ngerti, oh kalau ada masalah ini caranya ngatasi gini. Kalau masalah kesehatan seperti ini, oh masalah ekonomi seperti itu. Itu namanya kita bisa tetap bersyukur mengerjakan segala sesuatu di tengah ketidakpastian. Puji Tuhan, kiranya firman Tuhan terus mengawal hidup kita. Sepanjang minggu ke depan kegiatan seperti biasa masih secara online ya. Tunggu pengumuman di grup gereja, Facebook, Instagram. Karena itu Bapak Ibu yang belum punya media sosial itu segera mendownload ya.
Kalau tidak bisa tanya ke anak-anak. Beberapa kali anak remaja bikin pelatihan workshop kecil di sini. Bagaimana bikin Google Meet, bagaimana bikin Instagram, Facebook, karena Bapak Ibu akan membiasakan itu, termasuk anak-anak kita ya. Wis tua Pak, orang zaman itu tidak ada kata tua untuk belajar. Pak Andreas Kristianto punya Facebook loh, punya Instagram, harusnya Pak Warsito juga punya. Pak Jamil kalau perlu punya, boleh tanya saya, boleh tanya C. Meling dan yang lainnya. Ya Pak, terbuka supaya kita semuanya bisa belajar. Puji Tuhan. Itu ada berita duka. Tadi pagi saya di gereja sudah ditelepon sama keluarga, Pak, Mak Wawa enggak ada. Mak Wawa itu siapa? Mak yang kurus-kurus tuh, yang suka duduk dekatnya Pak Bejo. Ini Pak Bejo, kursinya biasanya yang duduk-duduk Pak Bejo di situ. Itu masih saudaranya almarhumah Mak Bwe juga. Jadi mengikuti saudaranya kali itu ya. Ya, tadi pagi dipanggil Tuhan, sakit mungkin sudah 1-2 hari mungkin. Tadi pagi dibawa ke rumah sakit, tapi sampai di rumah sakit sudah tidak ada. Berita selanjutnya menyusul, karena kita juga belum tahu mau dimakamkan jam berapa, kapan ya. Dukung dalam doa supaya keluarganya dikuatkan oleh Tuhan. Itu saja pengumuman gereja. Yang lainnya pasti akan diumumkan lewat grup gereja. Puji Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Saya jemput Bapak Ibu saudara sekalian bangkit berdiri. Kita akan berdoa untuk menutup ibadah hari ini. Kita akan berdoa juga untuk saudara-saudara kita yang berulang tahun hari ini. Oh ya, sebelum lupa, selamat ulang tahun Bapak Pendeta Emeritus Andreas Kristianto. Hari ini beliau ulang tahun ya. Nanti kalau pulang mesti harus bersalaman ya. Kok harus salaman Pak? Enggak apa-apa salaman kan, nanti terus cuci tangan di sana kan. Virusnya lenyap. Wah, gitu. Oke, kali ini aja ulang tahun karena beliau yang berulang tahun gitu ya. Ada beberapa saudara kita berulang tahun, ada Mia, ada Pak Jamil. Pak Jamil betul ulang tahun juga? Iya. Ada Ibu Esther Siwi, Pak Lanjar dan Ibu Upi Yuliati. Mari kita akan tundukkan kepala berdoa. Bapak, terima kasih untuk ibadah hari ini. Kami boleh menikmati pujian yang memberkati kami. Kami boleh mendengarkan firman-Mu yang sekali lagi meneguhkan kami. Bagaimana kami hidup di tengah-tengah zaman yang penuh dengan ketidakpastian ini. Kami tahu kalau kami datang kepadamu, berlindung kepadamu, berpegang teguh kepada firman-Mu, disitulah kami akan menemukan kepastian akan hidup dan masa depan kami. Dengan belajar bersyukur kepadamu, berarti kami mengakui keterlibatan Tuhan, campur tangan Tuhan dalam hidup kami, bahwa Engkau memegang kendali seluruh aspek kehidupan ini ada di dalam tangan kuasa-Mu. Karena itu kuatkan dan teguhkan kami untuk terus hanya berharap dan bersandar kepadamu. Terima kasih untuk firman-Mu menjadi rema di dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Emeritus Andreas Kristianto yang sudah melayani kami. Pakai hamba-Mu lebih hari lebih heran bagi kemuliaan Tuhan. Pagi ini Tuhan, kami membawa doa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun. Kami berdoa untuk Mia Intani. Kami berdoa untuk Bapak Zamil. Kami berdoa untuk Ibu Esther Febesiwi. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta Emeritus Andreas Kristianto. Kami berdoa untuk Bapak Lanjar. Kami berdoa untuk Ibu Ipi Yuliati. Tuhan berkati ke-6 saudara kami yang hari atau minggu ini Tuhan tambahkan 1 tahun usia. Kami menyerahkan dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan terus menyertai, memelihara hamba-hamba-Mu ini. Biarlah kehidupan mereka boleh menggenapi rencana-rencana Allah yang sudah Engkau rancang dalam masa depan mereka. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati, memberi kekuatan, kesehatan, menyertai dalam setiap langkah hidupnya hari lepas hari. Bahkan berkat-berkat yang terbaik dari Tuhan turun atas saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam minggu ini Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu. Kami menyerahkan seluruh jemaat Tuhan yang selama sepekan tetap harus bekerja untuk mencukupkan kebutuhan keluarga mereka. Berkati apapun pekerjaan mereka, baik mereka sebagai buruh karyawan, sebagai pegawai negeri yang bekerja di rumah sakit,
bekerja di lembaga atau instansi yang lain, mereka yang memasarkan produk, atau mereka yang punya usaha sendiri, yang membuka warung, bahkan mereka yang berjualan online pun Tuhan yang akan memberkati mereka. Berkati mereka yang bekerja di dalam kota maupun keluar kota. Berkat Allah selalu menyertai anak-anak-Mu. Ketika kami mengutamakan Tuhan, Engkau juga akan memelihara kami. Terima kasih, kami percayakan seluruh sidang jemaat-Mu dalam tangan Tuhan. Engkau yang akan menolong dan memberkati selama sepekan dalam pekerjaan mereka. Berkati juga untuk keluarga besar almarhumah Mak Wawa yang Tuhan panggil tadi pagi. Kiranya Engkau kuatkan keluarga yang ditinggalkan, anak, cucu, menantu, keponakan, semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan yang akan menguatkan keluarga ini, dan Tuhan memberkati rangkaian upacara yang dipersiapkan supaya segala sesuatunya berjalan dengan baik. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu. Berkati seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani hari ini. Apapun yang mereka kerjakan dalam pelayanan pekerjaan-Mu, jerih payah mereka tidak pernah sia-sia. Tuhan membalasnya dengan berkat-berkat daripada Tuhan. Sekarang Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkatilah bangsa kami Tuhan, yang saat ini terus berjuang mengatasi bencana COVID-19 ini. Kami tahu tidak mudah karena jumlah yang positif kasus ini semakin banyak. Tetapi kami sangat percaya akan kasih Tuhan, belas kasihan Tuhan, pertolongan Tuhan. Turunkan atas bangsa kami, sehingga pemerintah terus dengan segala upayanya Tuhan berkati untuk memutus mata rantai penyebaran virus ini. Terlebih Engkau sadarkan seluruh masyarakat Indonesia supaya mereka dapat Tuhan menjaga kesehatan mereka dengan baik, dengan selalu mengatur kehidupan mereka, dengan menjaga jarak, memakai masker, terus rajin cuci tangan dan berbagai protokol kesehatan yang lainnya. Kiranya Tuhan menolong. Terima kasih, kami bersyukur kepada Tuhan. Berkati gereja-Mu dalam penyelenggaraan ibadah. Kalau sebentar nanti jam 9 ada ibadah yang kedua, Tuhan akan menolong supaya kami terus boleh meningkatkan pelayanan kami di masa pandemi ini, baik secara offline atau tatap muka maupun sidang jemaat-Mu yang masih beribadah secara online. Tuhan akan memberkati. Terima kasih. Sebentar kami akan pulang tinggalkan tempat ini. Turunkan berkat-Mu atas kami semua. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, setelah Engkau berbuat bakti di hadapan Tuhan, sekarang pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Arahkan hatimu kepadanya, tengadakan kedua belah tanganmu dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan mencurahkan berkat dari pagi hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput kita semua. Haleluya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku